Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shallu wa usallimu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala SMK Negeri 1 Japara yang dalam hal ini barangkali diwakili oleh Pak Wakil Kesiswaan Pak Muslim. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Japara yang alhamdulillah di sela-sela kesibukan Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu bisa menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan salah satu desiminasi dalam kegiatan guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, saya mengikuti program guru penggerak dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, program ini adalah salah satu program yang menurut saya banyak sekali manfaatnya, khususnya untuk perubahan diri saya sendiri, minimal untuk perubahan diri saya sendiri ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih disiplin Bapak Ibu sekalian. Jadi manfaatnya sangat banyak. Kemudian yang kedua, banyak juga hal-hal positif yang saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak ini. Minimal ada perubahan pola pikir saya terhadap murid selama ini Bapak Ibu sekalian. Dan salah satunya adalah bahwa kita itu betul-betul memang harus berpihak kepada guru dalam segala hal. Kalau dalam bahasa guru penggerak atau Ki Hajar Dewantara, karena kebetulan di dalam guru penggerak ini filosofinya betul-betul menganut ke Ki Hajar Dewantara gitu. Jadi referensi apapun tuh Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara. Jadi yang dijadikan referensi oleh guru penggerak, oleh kami itu adalah pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah berpihak kepada murid atau menghamba kepada murid. Salah satunya adalah menghamba kepada murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini saya akan mencoba mendesiminasikan salah satu, tidak banyak. Jadi di dalam guru penggerak itu ada modulnya yang sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian, dan salah satunya adalah tentang budaya positif. Jadi yang akan kita tampilkan hari ini, yang akan didesiminasikan adalah kaitan dengan budaya positif yang saya dapatkan. Jadi budaya positif. Nah, untuk sebelum kita sampai ke pembahasan lebih lanjut, kemudian nanti barangkali ada berbagai hal, pertanyaan dan lain sebagainya, saya akan mencoba untuk menampilkan terlebih dahulu tampilan dari video Bernan yang sering mungkin Bapak Ibu juga pernah melihat tampilan ini atau video ini. Cuma mohon maaf kelihatannya agak kurang kurang jelas Bapak Ibu sekalian. Silakan kita tonton dulu tampilan dari Bernan Bapak Ibu sekalian.
Ya, selesai Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya ingin mencoba bertanya kepada Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu mengetahui dengan jelas ya apa yang sudah ditonton. Snack masih ada Bapak Ibu sekalian. Nanti yang bisa menjawab saya kasih snack satu lagi. Yang bisa menjawab. Kira-kira hikmah apa dari yang tadi Bapak Ibu sudah saksikan si Bernan dari mulai awal sampai akhir? Kira-kira menurut Bapak Ibu hikmah yang dapat diambil dari kisah tadi kira-kira apa? Bapak Ibu senangnya ada di sini. Silakan Bapak Ibu, ada yang bisa mengambil hikmah? Silakan. Awakan. Terima kasih Pak. Dari video yang tadi diperlihatkan yang bisa saya simpulkan, untuk mencapai sesuatu yang tinggi butuh perjuangan, dengan perjuangan keras sedikit tentunya akan insya Allah akan tercapai. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Ya, terima kasih kepada Pak Imawan. Bonus. Ya, betul Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan oleh Pak Imawan tadi. Jadi untuk mencapai tujuan itu kita harus mempersiapkan dan butuh perjuangan. Betul, hidup adalah perjuangan kalau kata Dewa 19. Ibu ada lagi, Bapak Ibu barangkali. Ayo ini senang snack lagi. Silakan, Bu Aya. Tambahan mungkin ya Pak, Ya. dari yang sudah disampaikan oleh Pak Imawan. Jadi mungkin itu bisa diaplikasikan dalam kehidupan bahwa selain perjuangan kita tuh jangan takut menyerah. Kemudian kita terus berusaha dan kita jangan jangan terpatok bahwa kita tuh bakal berhasil, karena yang menentukan hasil akhir itu adalah bukan kita, tapi kita serahkan pada Allah untuk hasil akhirnya. Karena yang menentukan berhasil atau tidak itu bukan kita, tapi tugas kita adalah berusaha dan jangan sampai menyerah. Siap. Terima kasih tepuk tangan. Ada masalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih kepada yang tidak hadir hari ini. Saya bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu terima kasih, betul. Apa yang disampaikan oleh Bu Aya juga ya. Jadi kita itu hidup berfokus kepada ikhtiar barangkali. Pak Muslim tersenyum. Senangnya nggak ada tadi Pak. Maka Bapak barangkali mau memberikan ini juga. Oh iya boleh sedikit. Dalam perjuangan harus ada percaya diri, Pak. Percaya diri atas usaha yang ada dalam benaknya. Kemudian motivasi tinggi.
kasih Pak Waka, Pak Muslim. Tepuk tangan juga untuk Pak Muslim. Nanti kita makan Pak. Bapak Ibu sekalian, betul apa yang disampaikan oleh Pak Imawan, Bu Aya, kemudian Pak Muslim. Saya juga diberitahu oleh guru saya bahwa apa yang disampaikan tadi itu dari mulai awal itu adalah sebuah persiapan ketika kita akan mencapai sebuah tujuan. Tadi dia bawa tas, bawa peralatan dan lain sebagainya. Kemudian dia melihat sebuah gunung yang begitu besar. Dia berpikir ini gunung itu bisa didaki atau tidak, karena memang sangat tinggi gunung itu gitu. Kemudian dia dengan betul kata Pak Muslim tadi, dengan penuh percaya diri dia mencoba berjalan, tetapi di tengah perjalanan itulah hidup. Apa yang sudah dia persiapkan jatuh, palu jatuh, buat tangan jatuh, bahkan tasnya juga jatuh semua. Padahal itu semua yang sudah direncanakan gitu. Mungkin ini batu kerikil di tengah perjuangan, jatuh semuanya gitu ya. Tetapi dia memiliki rasa kepercayaan. Ternyata dalam dirinya itu ada sebuah potensi yang melebihi di luar gitu. Ada motivasi intrinsik dari dalam, sebuah kekuatan kalau kata Pak Muslim tadi, yang akhirnya alhamdulillah dengan segala kekuatannya, segala potensinya, cukup dengan tangan yang ada di dirinya. Jadi dia tidak menggunakan bantuan dari luar, semodel alat untuk memanjat dan lain sebagainya. Ternyata ikhtiar dia, betul kata Bu Aya tadi, Allah yang menentukan, ikhtiar dia maksimal sampai atas dan dia naik sampai puncak gunung, bahkan melebihi ekspektasi daripada keinginannya. Keinginan dia itu hanya naik ke gunung, tapi ternyata tidak hanya naik ke gunung, dia mampu memanjat gunung, bahkan mampu meruntuhkan gunung itu. Jadi di luar ekspektasi. Ini terjadi pada setiap manusia, termasuk terjadi juga pada murid. Jadi dia itu punya mental lebih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pelajaran untuk saya sendiri khususnya, bahwa semua orang itu punya potensi Bapak Ibu sekalian. Saya tanya ke Bapak Ibu, siapa raja hutan Bu Ucu? Bapak tanya ke Bu Ucu, singa. Pak Budi, siapa raja hutan Pak Budi? Pak Adi? Harimau. Oke. Pak Budi, Pak Budi. Ya, jadi hampir semuanya rata bahwa raja hutan itu adalah singa atau harimau. Kenapa raja hutan itu singa atau harimau? Padahal ada jerapah yang lebih tinggi, ada gajah yang lebih besar, ada kancil yang lebih cerdik, ada buaya yang lebih buas. Tapi kenapa yang jadi raja hutan adalah harimau, Bu Virga? Karena harimau itu paling perkasa, Pak. Karena harimau itu paling perkasa, Paling gagah. paling gagah. Seluas-luasnya harimau tahu mana amannya, mana bukan. Iya. Jadi pasti harimau akan melindungi keluarganya, gitu ya. Terus harimau itu digambarkan hewan yang memang paling jantan, gitu ya. Jadi di hutan ya tidak akan ada yang berani gitu melawan atau mengungguli lah kekuasaan dari harimau itu sendiri. Ya, baik. Terima kasih. Betul, karena paling perkasa, paling jantan, tapi yang paling penting harimau itu punya mental yang kuat. Menurut salah satu profesor, bahwa keberhasilan itu 80% ditentukan oleh mental. Dan singa atau harimau mampu mereduksi semua yang ada di depannya makanan, Bapak Ibu sekalian. Dia itu melihat semuanya makanan. Rek gajah, rek harimau, rek jampung tenang, jerapah, mau hewan, mau kancil, mau apa, pikirannya dia mau mereduksi, itu adalah makanan saya semua. Ya, jadi itu adalah kenikmatan saya semua. Jadi sehingga dia berani, walaupun lebih gede gajah gitu ya. Jadi intinya mental. 20% keberhasilan itu katanya dari kecerdasan, sementara 80% itu adalah mental. Jadi semua yang di depannya itu adalah makanan, sehingga dia punya keberanian untuk menerkam duluan. Contoh, kalau kita ada musibah, saya dapat teori dari
bapak hati muslim gitu ya. Kalau lagi berkendara, kemudian kita ada musibah, ada kecelakaan, udah cicingin aja mobil, cepat keluar duluan. Dengan keluar duluan kita sudah menggoyahkan mental musuh kita yang ditabrak oleh kita atau yang tabrakan oleh kita. Itu juga berarti bagian dari mental duluan kita keluarkan begitu ya. Jadi 80% kesuksesan kita ditentukan oleh mental yang mampu mereduksi apapun yang ada di depan kita dengan sesuatu yang baik untuk kita. Gitu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bapak Ibu. Berikutnya kita akan masuk Bapak Ibu sekalian. Ini poin pentingnya di sini sebetulnya. Kita akan menerapkan pengalaman atau desiminasi namanya Bu ya, desiminasi budaya positif Bapak Ibu sekalian. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian, dalam budaya positif itu ada banyak hal. Ada yang pertama perubahan paradigma belajar yang sudah tadi kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, bahwa semua siswa itu punya potensi, kemudian semua siswa itu potensinya beda-beda. Setelah saya ikut guru penggerak ini Bapak Ibu, saya jarang marah di kelas Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bahkan kemarin yang unik itu mereka ketika saya misalkan masih di ruangan PKK umpamanya ya, nyauran gitu, manggil gitu ya. Karena ketika di kelas itu semua tugas dari siswa itu memang berbeda, beragam. Kemudian kita tidak, ketika ada yang berbeda kita tidak, wah kamu masalah, nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita betul-betul menghamba kepada murid. Kalau murid ketika hafalan surat Al-Baqarah ternyata dia tuh nggak hafal, tapi artinya ngolotok gitu, hanya artinya, tidak apa-apa. Berarti anak ini tidak pandai untuk melantunkan bahasa Arab, tapi dia memahami hanya artinya saja. Tidak apa-apa, kita kasih nilai poin plus, berarti kelebihan dia di situ. Jadi tidak ada satupun siswa yang merasa tersakiti kemudian disakiti oleh kita. Kemauan murid selama itu baik, kita ikuti terus. Ini yang disebut dengan pembelajaran mungkin berdiferensiasi, Bapak Ibu namanya. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berbeda. Terus. Nah berikutnya perubahan paradigma pembelajaran. Ini yang tadi sudah diulang. Perubahan paradigma pembelajaran adalah pembelajaran yang awalnya berpusat pada guru, teacher center, menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Bapak Ibu sekalian, saya termasuk orang yang gagal teknologi. Gak bisa Bapak Ibu, sok naros Pak Adi juga sering bertanya ini bagaimana, itu bagaimana. Tapi dengan dipaksakan ikut CGP, alhamdulillah akhirnya setiap hari hampir ngupload di YouTube. Kemudian anak-anak juga Bapak Ibu sekalian, karena student center sekarang itu mereka sering yang ketika misalkan saya bikin Canva dimasukkan ke dalam YouTube, mereka komen, saya balas, mereka komen, saya balas gitu ya. Jadi betul-betul mereka itu, si anak itu menemukan pembelajarannya sendiri. Saya buat Canva, saya upload, mereka komen. Kemudian juga saya juga merasa lebih rapi, ucuh dalam administrasi. Yang tadinya kalau ngajar di kelas ini kayak bab hiji, di kelas itu bab tilu, bisa nyambung lah istilahnya begitu ya. Lupa lagi. Hari ini semuanya pasti sama. Kalau sekarang hari ini baru masuk ke bab 3, semua anak bab 3 dan tidak akan pernah lari ke pelajaran berikutnya sebelum semua anak itu tuntas gitu Bapak Ibu ya. Jadi alhamdulillah bisa lebih baik, bisa lebih tertib, administrasi juga alhamdulillah bisa lebih baik lagi. Kemudian kita banyak menyesuaikan dengan murid, kumaha kahayang murid lah gitu ya. Ada yang keinginannya main game aja, tapi tidak apa-apa. Bahkan saya dulu pernah gaple Bapak Ibu sekalian. Anak-anak pada beli gaple, pada beli apa gitu ya, karena anak ingin Pak centuk udah gaple bae bergerai gitu kan. Akhirnya terpikir bagaimana saya membuat game dengan gaple gitu ya. Jadi si gaple itu bulat-bulat merahnya ditutup pakai kertas putih, kemudian dijadikan materi-materi pembelajaran tiap-tiap kelompok. Akhirnya pernah seperti itu Bapak Ibu. Jadi berpusat kepada murid. Berikutnya. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, murid itu dikontrol Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita punya ingin agar murid itu mengikuti apa yang kita inginkan. Ketika mengikuti apa yang kita inginkan, biasanya kita mengontrol murid itu sekeinginan kita. Mengontrol murid itu kan kita intinya ingin mengontrol murid nih. Murid ingin seperti kita.
murid ingin seperti apa yang kita sampaikan, kita arahkan. Cuman kadang-kadang mengontrol murid karena teorinya mungkin belum tahu, yang ada hanya hukuman saja, hanya hukuman gitu. Pokoknya dengerjakeun push up, dengerjakeun tulis dina buku Bismillah 100 lembar. Kemudian terlambat tungguan di luar. Kan kebanyakan hanya menghukum. Padahal ada 5 teori dalam mengontrol siswa. Tidak hanya menghukum, dan saya praktekkan Bu, nikmat betul Bu. Jadi ada 5 posisi kontrol bagaimana agar anak itu mengikuti kita gitu. Yang pertama yang disebut dengan teori penghukum. Kalau penghukum sudah jelas, kita pasti memarahin anak, itu penghukum. Nah, kenapa kamu tidak piket? Ini kan piket kamu kan tahu peraturannya. Nah, kalau ini pasti menghukum. Jadi kita menyalahkan. Nah, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kan tahu aturannya. Ini tugas kamu. Wah, anak tidak enak hatinya pasti. Siapapun yang dimarahin pasti dia merasa sakit hati. Itu yang pertama, teori penghukum. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ada lagi teori namanya bukan teori penghukum, tapi teori pembuat rasa bersalah, Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah. Ngomongnya begini kalau pembuat rasa bersalah. Nah, atau siapalah nama misalkan, Din, jika tuh kamunya ke Bapak, Din, Bapak teh diceraikan tadi kepala sekolah gara-gara kamu ribut aja di kelas. Jadi dia merasa bersalah. Jadi yang pertama adalah teori menghukum, udah jelas lah kamu salah, kamu push up, kamu tidak sesuai aturan, gitu kan, itu penghukum. Tapi yang kedua ada yang lebih baik, namanya teori pembuat rasa bersalah. Nah, kasihanlah sama ibu itu jauh dari Kuningan. Coba tuh kalau masuk ke kelas tuh jangan terdahului sama ibu, kan kamu kasihan sama ibu. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Jadi anak itu muncul rasa dalam dirinya, muncul, oh saya bersalah betul. Nanti masa rubahlah mal gitu. Lebih baik gitu kan. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan teori teman, Bapak Ibu sekalian. Teman. Sebagai teman. Ini beda lagi kalau sebagai teman ngomongnya. Misalkan di kelas Abdi, ayo namanya si Edward Cahyadi, udah bagel bisa gitunya. Nah, Edward ini gitu kan. Wah, kamu punya kesulitan apa sih misalkan di rumah? Tapi tak berhasil Bapak Ibu sekalian, anggap kene. Cuman ya leung lah, agak lebih baik di sekarang di kelas 2 gitu. Wah, ada persoalan apa di rumah? Enggak apa, satu sama nenek katanya di rumah itu kadang-kadang motor juga rebutan, enggak ada katanya sama Pama. Jadi masih satu keluarganya banyakan di rumahnya. Ya udah tuh, boleh Bapak bantu mengurai masalah kamu. Mengurai apa Pak? Dongeng jadi ceritanya. Jadi judulnya ketika kita ingin memberikan bantuan kepada murid, menurut teori namanya adalah teori teman katanya begitu. Pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga adalah teori pertemanan. Jadi seolah kita teh ngobrol gitu dengan murid gitu kan, nanti saya beri bantuan gitu, saya bantu itu teman. Kemudian yang ketiga namanya teori pemantau Bapak Ibu sekalian. Pemantau, kalau pemantau hampir kayak tadi, ngontrol. Tugas kamu sudah selesai? Sudah Pak. Tapi sebelum kejadian buruk, jadi sebelum kejadian buruk dikontrol Bapak Ibu sekalian sebelum terjadi. Ini namanya teori pemantau. Yang paling baik Bu, yang terakhir. Ya, yang terakhir namanya teori manajemen. Gitu ya, namanya teori manajemen. Jadi teori manajemen itu nanti menerapkan segitiga restitusi namanya. Nah, nanti akan dijelaskan ada segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, sudah banyak yang saya sampaikan. Saya ingin mencoba melakukan permainan Bapak Ibu dengan Bapak Ibu sekalian. Bu, game Bu, game. Namanya Anjay Game. Anjay Game. Bagaimana cara Anjay Game ini? Siapa yang ketika saya kelipatan 2, kita bilang anjay. Bapak Ibu bilang anjay. Ketika kelipatan 2. Jadi kalau misalkan ganjil, genap lah. Kalau ganjil berarti normal itu. Kalau misalkan genap berarti bilang anjay. Supados Pak Budi terbuai. Bapak Ibu, dimulai dari saya dulu. 30. Bukan. 31. Jadi kalau habis 30 di TK manapun, di SD manapun, kalau habis 30 itu pasti
pasti 31. Ya, dimanapun itu 30, 31. Artinya harus kembali ke S. Ulangi Bapak Ibu sekalian. 31. 32. Jadi Bapak Ibu, salah Bapak Ibu perlu disenekan 3 kali. Setiap kelipatan 2 bilang anjay. Genap lah kan begitu ya. Siap. 32. 33. Nah, benar. Ya. Lanjut. 32. 33. Anjay. 35. Anjay. 37. Anjay. 36. 38. Nah. Anjay. Anjay. Oke. 41. Anjay. 43. Anjay. 4. 45. Anjay. Anjay. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu, kalau di kelas itu biasanya mereka-mereka itu yang melakukan kesalahan tadi disuruh ke depan. Jadi para anjay-anjay itu ada anjay 1, anjay 2, anjay 3 sampai anjay 6 di kelas banyak gitu ya. Nah, jadi yang ke depan juga mereka dikasih game lagi. Jadi betul-betul mereka konsentrasi, mereka senang. Bahkan ketika saya masuk kelas biasanya Pak anjay dulu katanya gitu ya. Jadi main game dulu. Nah, Bapak Ibu bisa mempraktekkan di kelas Bapak Ibu masing-masing tentang anjay ini. Teori anjay. Lanjut. Ya, lanjut terus. Ya, terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Bapak Ibu, mudah-mudahan ke AOS. Bapak Ibu sekalian, yang diharapkan ini biasanya yang terjadi pada diri kita saat ini gitu ya. Jadi kita itu dalam rangka mengontrol orang lain itu realitas, jadi harus sama gitu. Antara kalian misalkan siswa ya dengan Bapak harus sama, padahal kenyataannya tidak sama Bapak Ibu sekalian. Kita itu tidak mungkin pikiran kita sama dengan pikiran orang lain gitu ya. Makanya realitas itu pasti berbeda Bapak Ibu sekalian. Realitas kebutuhan berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ketika kita akan emosional, ketika kita akan marah Bapak Ibu sekalian, ketika kita tidak sesuai dengan siswa, nah lihatnya yang ini gitu. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang benar, yang baik yang ini bukan yang benar. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu memahami orang. Jadi nggak akan ada muncul emosi Bu, gitu ya. Kalau kita memahami orang, gitu ya. Kadang-kadang kenapa guru emosi? Ketika masuk kelas itu kebanyakan kita langsung ngegas, saking semangatnya. Biasanya emosi kita. Jadi budak belum fokus ke makanya kan kalau dalam pembelajaran itu di awal-awal itu harus ada semacam pengkondisian kelas itu agar betul-betul siswa itu masuk ke pelajaran kita. Aya nuker main game, aya nuker ngobrol, aya nuker makan, kita langsung masuk ngegas. Anak-anak sekalian perhatikan, gitu kan ngobrol kene, emosi kita. Yang ada di mana kelempar, gak siap perhatikan. Padahal kitanya belum mengkondisikan anak dengan pemikiran kita. Belum perlu acan langsung materi, emosi akhirnya kita. Makanya kalau saya ini mempunyai pengalaman, kalau masuk pasti saya dongeng, Abu Nawas, Abu Naas, cerita. Jadi mereka kerheureug ya. Perhatikan, orang sih pasek dongeng. Mas jangan lagi apa berhenti. Jadi semuanya fokus ke kita dulu, habis fokus ke kita semua, baru mulailah ke pelajaran kita. Kebanyakan yang emosional, yang kita marah-marah di awal itu guru marah-marah, bukan mereka yang salah, tapi kitanya belum mengkondisikan hati dan pikiran siswa menuju ke kita. Mereka kan masih setelah selesai belajar, masih ada di pelajaran yang lalu lah, masih nulis materi pelajaran sebelumnya. Kita merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihargai, emosi, padahal tidak salah siswa itu, gitu ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi yang bisa mengontrol diri kita ya kita. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, kolaborasi. Nah, ini kolaborasi. Jadi ketika menyelesaikan masalah dibutuhkan kolaborasi dan konsensus, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kebutuhan sebelumnya.
kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini menurut Ki Hajar Dewantara. Disiplin menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Dian sejalan mengenai disiplin. Yaitu disiplin adalah orang yang memiliki disiplin diri, berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, yang ini disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Bapak Ibu sekalian, saya diajarkan selama guru penggerak Bu ya, katanya salah memberikan reward. Jadi kalau siswa kemudian berprestasi atau apapun itulah dipanggil ke depan, diberikan sesuatu, itu katanya tidak baik. Jadi reward itu bukan solusi agar mereka sadar bahwa itu adalah disiplin. Justru tidak baik. Kenapa? Karena nanti anak itu bergantung terhadap imbalan. Jadi motivasinya ketika kita berperilaku baik atau berbuat baik atau berbuat yang benar, motivasinya itu karena saya ingin mendapatkan imbalan. Terus bagaimana? Kita kan bertanya ke guru di CGP. Jadi yang baik itu menurut Diane, namanya Diane itu seorang profesor. Yang baik itu tidak salah juga katanya. Ketika ada yang melaksanakan kebersihan tanpa disuruh, ada yang baik, ada yang menurut kita pantas diberi penghargaan, baik Bu. Tetapi tidak di depan siswa, katanya manggilnya. Dia dipanggil ke ruangan kita khusus, dipanggil ke ruangan kita, kemudian kita kasih reward. Nah, yang begitu yang bagus, tidak harus di depan siswa. Jadi dia tuh betul-betul memang akan lebih memunculkan rasa kepedulian lagi tanpa karena ada dorongan dari pihak luar. Baik katanya kalau begitu. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia atau kebutuhan Bapak Ibu sekalian, ya, kebutuhan Bapak Ibu, ini kebutuhan kita semua. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup Bapak Ibu atau disebut dengan survival. Kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang, love and belonging. Ketiga adalah kebebasan, freedom, kebutuhan kebebasan. Kemudian yang keempat, kesenangan Bapak Ibu sekalian atau fun. Kelima, kekuasaan. Jadi ini adalah kebutuhan-kebutuhan kita semua Bapak Ibu sekalian. Makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, kesehatan, rasa diterima, diperdulikan. Nah, ini semuanya adalah kebutuhan yang memang manusia menginginkannya, termasuk murid-murid kita butuh dengan ini semua, gitu ya. Lanjut. Motivasi kenapa kita berperilaku, Bapak Ibu? Kenapa kita berperilaku? Satu, karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh misalkan datang tepat waktu, karena kan bisa jadi tidak ingin menghindari hukuman. Atau kita ngabsen, Bapak Ibu sekalian, ngabsen di Kimo, kita ingin tepat waktu karena kita tidak ingin mendapatkan surat teguran. Jadi kita melakukan sesuatu atau kita berperilaku itu pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, UPP mohon dibantu membaca UPP yang nomor 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, untuk yang kedua Bapak Ibu, kita berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kita mengajar selain ibadah di sekolah misalkan Bu, karena kita juga ingin mendapatkan insentif atau gaji gitu ya. Jadi kita berperilaku itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ketika datang ke kelas ini misalkan ya, tidak untuk mendapatkan seneng, tidak gitu ya, tetapi memang ya ilmu pengetahuan dan lain sebagainya Bapak Ibu gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, siapa lagi ya? Pak Fajar.
Enggak, Pak Pajak. Yang ketiga, Pak Pajak mohon dibantu Pak. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini adalah motivasi perilaku manusia atau manusia berperilaku. Bapak Ibu sekalian, insya Allah tidak terlalu lama lagi, gitu ya. Nanti terus mengalihkan video. Berikutnya, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah, nah ini yang tadi saya katakan. Jadi dalam menghukum seseorang itu ada 3 kata. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Bapak Ibu, saya mau bertanya Bapak Ibu. Anak terlambat, anak tidak mengikuti ekskul. Kemudian anak itu saya suruh lari lapangan 10 kali. Itu hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ada hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Oke. Ketika ada anak mencoret-coret meja, kemudian kata gurunya, nah rapikan, bereskan seperti semula. Kamu jangan pulang sebelum itu rapi. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ketika ada yang konsekuensi, ada yang restitusi. Ketika ada anak tidak mengerjakan tugas pelajaran PAI, saya suruh nulis surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat 100. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Ketika ada seseorang menjatuhkan gelas tumpah, kemudian tolong bersihkan tumpahan sampai bersih. Kamu jangan pulang dulu, bersihkan pecahan-pecahannya, rapikan. Kamu jangan pulang dulu. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Kemudian berikutnya ada anak melanggar, ya, ada anak melanggar misalkan ya. Ketika ada anak melanggar itu, guru bertanya, dialog, gitu ya. Nah, kamu ribut aja di kelas. Tahu nggak sih keyakinan kelasnya pernah disepakati nggak? Pernah Pak. Apa coba? Salah satunya, jangan ribut di kelas Pak. Nah ini hukuman, konsekuensi atau restitusi dengan dialog tadi. Restitusi. Oke, Bapak Ibu, Anda bisa menyimpulkan nggak? What is the difference? Apa perbedaan? Saya asal Inggris. Apa perbedaan antara hukuman, disiplin dan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Who know up your hand? Sahamunya angkat dulu. Angkat tangan. Hukuman, sanksi dan restitusi. Apa perbedaan kira-kira? Dan buat ayah sana begini. Oh ayah tak? Ada. Kalau hukuman sesuatu. Jadi apa kesimpulannya Bu? Ini kan banyak nih. Kira-kira Ibu bisa nyimpulin nggak Ibu Bapak? Nah, sih hukuman, apa itu sanksi, apa restitusi? Anak itu senangnya di sini sebetulnya. Konsekuensi juga nggak menyenangkan walaupun tidak menyakitkan, tidak terlalu menyakitkan. Gitu. Jadi apa sih perbedaan antara menghukum, konsekuensi dan restitusi? Boleh coba Pak? Silakan Bu Birga, snack masih ada. Enggak, mungkin dari segi siswa, kalau hukuman itu berarti memang dia bersalah, jadi harus dihukum gitu ya. Dia tahu dia salah, harus dihukum, jadi dia laksanakan hukuman tersebut. Tapi kalau konsekuensi dari hatinya, mungkin dia lebih menyadari bahwa memang oh iya ya, ini kesalahan saya, bisa jadi sengaja atau tidak disengaja. Jadi mau tidak mau saya harus melakukan itu. Contoh tadi kayak misalkan coret-coret gitu ya, itu kan dia yang lakukan. Oh iya saya salah nih, harus saya bersihkan lagi gitu. Sedangkan kalau restitusi berarti untuk anaknya sendiri dia diberikan pilihan atau diajak ngobrol
Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Pirga. Habis ini. Enggak. Kalau Bu Pirga ikut guru penggerak kayaknya jauh lebih baik daripada saya. Luar biasa pemahaman tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk ke sini, ada yang disebut dengan peraturan, ada yang disebut dengan keyakinan kelas. Ini yang keren yang saya dapatkan dari guru penggerak. Ada peraturan, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang tanpa didiskusikan dengan siswa, tahu-tahu siswa harus mengikuti aja. Larinya ke sini, nanti ya tuh. Pokoknya peraturan di SMK Negeri 1 Jepara tidak boleh ini, tidak boleh ini, harus begini, harus begitu. Itu peraturan. Perbedaan peraturan dan keyakinan itu yang baik itu adalah keyakinan. Dan saya praktekkan di kelas nyaman betul, enak betul. Siswa itu tidak lagi merasa tertekan dan dia harus berbuat baik muncul dari dalam dirinya. Ketika di awal itu ada kontrak atau ada keyakinan kelas namanya. Kalau peraturan tahu-tahu banyak aja ada 30 siswa tidak pernah diajak bicara, tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan, tahu-tahu ayat aturan ABCD aja. Itu namanya peraturan. Tetapi kalau keyakinan kelas ini keren. Keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang diyakini oleh bersama dan hasil daripada kesepakatan bersama, hasil musyawarah bersama, dituliskan Bu dan bersama anak. Coba anak-anak sekalian, kira-kira di kelas ini agar kita betul-betul disiplin rapi, apa dulu yang pertama? Mereka akan menjawab, Pak, datang tepat waktu, mengerjakan tugas. Jadi anak dulu yang memunculkan, itu namanya keyakinan kelas. Kalau peraturan, tahu-tahu anak dibacakan. Tapi kalau keyakinan kelas, sebelum dibacakan, mereka berdiskusi bersama dulu dan punya keinginan yang beda-beda. Keinginan mereka beda-beda, disatukan dalam keyakinan kelas bersama-sama, gitu ya. Awalnya jelek-jelek kata-katanya, misalkan tidak boleh tidak boleh mengotori kelas, misalkan tidak boleh pakai awalnya. Tapi kalau berikutnya bukan menggunakan tidak boleh, tapi menjaga kebersihan kelas. Jadi nanti kalimat-kalimat positif itu yang munculnya, gitu Bu ya. Bapak Ibu balik lagi ke sini, yang namanya hukuman tadi kaitan dengan peraturan, kemudian juga murid pasti tersakiti karena ujuk-ujuk tanpa ada kesepakatan. Kan nggak ada kesepakatannya, ketika melanggar kita harus keliling-keliling lapangan, harus push up, harus bending, pokoknya ditampilin mah, kan nggak ada Bu. Gitu ya, ujuk-ujuk ketika saya melanggar dikitu wae guru gitu kan, atau siapapun, kan emosi karena bukan kesepakatannya. Tapi kalau kesepakatan mah kan dikembalikan. Nanti ada segitiga restitusi Bu, namanya belum masuk. Kalau sanksi, Bapak Ibu sekalian, sanksi itu adalah konsekuensi akibat perbuatannya, gitu ya. Akibat perbuatannya. Saya misalkan mencoret-coret wayang bersihan lagi, itu adalah konsekuensi kamu melanggar. Jadi konsekuensi tidak berkaitan dengan siapapun, biasanya hanya berkaitan dengan diri sendiri. Itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi, betul kata Bu Pirga. Restitusi itu teknik penyelesaian, ada dialog Bapak Ibu sekalian. Apa yang didialogkan? Yang pertama kali didialogkan adalah pertanyaan tentang keyakinan. Nah, tahu keyakinan yang pernah kita sepakati? Tahu apa? Tidak ikut kelas. Nah, itu kan kamu tahu. Ya Pak, maaf, saya tidak akan mengulang lagi. Jadi kalau di dalam restitusi itu ada proses, betul kata Bu Pirga, ngobrol, dialog dulu. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian berikutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita sekolah, ada game lagi. Ketika kita sekolah Bapak Ibu sekalian, atau kita kuliah, atau kita apapun Bapak Ibu sekalian di sekolah ini, ada 3 hal yang kita inginkan. Yang pertama, kita ingin berpengetahuan. Yang kedua, kita ingin bersikap baik. Yang ketiga, kita ingin keterampilan diwujudkan dalam sebuah mimpi. Kalau saya bilang pengetahuan, maka Ibu simpan tangan Bapak Ibu di sini, pengetahuan. Kalau keterampilan, Bapak Ibu di kalau sikap di sini. Kalau keterampilan sambil yes, gitu ya. Yes. Hapunten Bapak Ibu sanes miwarang pamit biasa mangade.
maksudnya kayak sedang lain gitu. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, kalau saya bilang pengetahuan simpan di kepala, kalau saya bilang sikap di dada, kalau saya bilang keterampilan teriakan yes, gitu ya. Semangat Pak Budi. Siap. Snack lagi. Siap Bapak Ibu sekalian. Sikap. Bagus. Bagus itu tilu-tilu nak. Tiga-tiga dipraktekkan. Lengkap Bapak Ibu sekalian. Siap. Oke. Yes, enjoy. Belum. Keterampilan. Yes. Pengetahuan. Sikap. Keterampilan. Yes. Keterampilan. Yes. Iya. Ya, pengetahuan. Keterampilan. Yes. Sikap. Keterampilan. Yes. Lumayan lah ya. Tepuk tangan. Kenapa begonya gimana? Lanjut. Baik saya yang tadi. Nah Bapak Ibu ini yang tadi saya jelaskan Bapak Ibu. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan karena murid disiun dihukum. Tapi kalau konsekuensi anak belajar taat peraturan. Jadi sebab akibat lah gitu ya. Saya mencoret-coret, saya kudu nggak bersihan. Kalau restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Dalam konsekuensi bisa jadi dia menyelesaikan masalah, tetapi dengan masalah lagi bisa jadi kalau konsekuensi. Misalkan pecah dan lain sebagainya. Pecah Bu ya, gelas airnya bertumpahan. Baru terek baik. Ini gue ambil batur, kaos batur, gak usah batur, lupa bersih. Benar sih taat aturan, tapi menyisakan masalah yang baru itu di konsekuensi. Tapi kalau di restitusi dia tidak memunculkan masalah yang baru. Dia cerdas gitu ya. Kemudian berikutnya yang kedua, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan, misalkan itu akibat dari hukuman gitu ya. Kemudian mencoba mengontrol anak dengan penguatan memang lebih baik ya, penguatan positif. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali. Jadi ini mah lebih ke murid semua. Yang ini mah Bapak Ibu semua. Jadi lebih baik restitusi. Kemudian berikutnya ini contoh Bu. 5 posisi kontrol guru. Ini yang tadi saya jelaskan di awal. Jadi ada guru itu yang penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Gimana soknya hukum? Tapi di Japar mah nggak ada baik-baik yang hukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini apa itu? Guru bersuara lebih lembut lah yang tadi. Nah, ibu tadi kepala sekolah, kenapa sih Bu? Kalian ribut aja. Jadi guru di sisi anak gitu. Jadi anak merasa, oh saya bersalah. Mudah-mudahan dia rubah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ini juga ada ngobrol juga, ngasih bantuan. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Tadi yang dijelaskan atau monitor. Jadi guru itu mengawasi lah, kontrol, mengawasi. Dan yang terakhir, ini yang paling baik kata saya tadi tuh, manajer, gitu kan? Gak baca itu. Manajer. Posisi terakhir manajer adalah mentor. Posisi mentor. Di mana? Ya itu pula posisi mentor. Jadi dia itu mau bisa menemukan masalahnya sendiri. Lanjut. Nah contoh penerapan 5 posisi kontrol Bu. Nah ini tadi posisi kontrol. Jadi kalau penghukuman disuruh lompat, siswa selalu kesiangan ketika datang ke sekolah, lompat. Nah itu penghukum berarti. Tapi kalau misalkan pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Jadi dia merasa bersalah. Nah kayak begitu. Pembuat rasa bersalah. Dia mudah-mudahan tidak mengulang lagi. Mungkin nggak betul. Lanjut. Teman, sebagai teman, kasusnya sama kesiangan gitu ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, tolong bantu Bapak ya, gitu kan. Sekali ini saja.
ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya, teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah ini rada keras ya, pemantau. Setelah bel pulang, tugas yang tertinggal kamu selesaikan dulu. Nah ini pemantau. Terakhir, nah ini yang paling bagus manajer, ngobrol bu. Kalau manajer tuh, nah ya apa? Ya kan kalau bahasa Bu cuma nggak, nyane apa tuh? Misalkan ya bahasa itu lah. Kebiasaan kan begitu karena teman gitu, mana nyaut teh kesalahan mana kan gitu. Anjing, gitu kan? Nyaut teh kesalahan mana gitu. Kira-kira kumaha cing cara memperbaikinya kumaha lah kan. Jadi ada diskusi dulu, ada ngobrol. Nah, ini manajer, berarti selama ini terima kasih Bu Ucu terlihat sudah sebagai manajer. Snack masih ada Bu. Lanjut. Nah, Bu, jawab Bapak. Saya kecewa dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi berarti yang mana? Membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Pintar Bu. Kuliah di mana? Nah benar. Pokoknya harus push up. Mengukur. Pengkuku. Coba 1, 2, 3. Pengkuku. Ini yang duanya. Ya. Kamu sudah lama. Jadi pembuat materi ini sudah tahu gitu ya. Nah, itu balik gitu. Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, ini masuk, Bu. Kenapa harus keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas. Bukan peraturan. Anak-anak sekalian, biasanya kan begitu. Mari kita buat peraturan kelas, tata tertib kelas. Biasanya kan begitu. Nah, sekarang kita rubah mindset itu, paradigma itu dengan anak-anak sekalian. Mari kita buat keyakinan kelas. Mana begitu Pak Panjar? Keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Coba. Nah menurut Gosen, saya juga belum pernah ketemu dengan Gosen ini tahun 98. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian pengetahuan. Itu keyakinan kelas. Teorinya begitu, kata Gosen. Lanjut. Pembentukan keyakinan kelas. Nah Bu, ini keyakinan kelas. Contoh Bu, contoh keyakinan kelas 8F. Tidak robah Bu, tidak tunat itu. Pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya. Berupaya pernyataannya universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar tidak mudah diingat, sesuai dengan kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga sekolah kelas dilibatkan. Itu yang paling penting ini yang bawa Bu. Semua warga sekolah kelas dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas gitu ya. Gitu. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Di Japara alhamdulillah ada keyakinan sekolah. Saya dapat ide ketika Pak Muslim membuat gagasan yang sudah dibacakan hari Senin tadi. Janji siswa. Nah saya bertanya Pak, kalau model begini namanya bisa nggak kita sebut sebagai keyakinan sekolah? Gitu. Oh bisa, selama itu dibuat dibuat oleh warga sekolah dan kelasnya dilibatkan, maka itu akan menjadi keyakinan sekolah. Gitu. Nah keyakinan kelas contohnya datang ke kelas tepat waktu. Ini hasil musyawarah siswa. Angkat tangan sebelum berbicara, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan. Jadi nggak ada kata-kata negatifnya Bu. Jadi nggak ada kata-kata dilarang kan? Dilarang gitu ya. Jadi semuanya dibuat positif kata-katanya. Lanjut. Nah, yang terakhir Bu ini segitiga restitusi Bu namanya. Segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu lanjut merupakan ini penting Bu. Ada 3 cara dalam menyelesaikan masalah siswa. Lanjut. Pertama Bu, pertama dulu. Nah, namanya menstabilkan identitas. Ini yang pertama Bu. Menstabilkan identitas. Jadi ketika ada anak yang melanggar, Bapak Ibu sekalian, dipanggil oleh kita. Kemudian kan kalau dipanggil deg-degan, dipanggil guru kan. Pasti Bu, ayo di geroan yang dipanggil. Aduh buah-buah misalkan saya kesalahan saya
kamari ketahuan misalkan saya dipanggil gitu kan. Jadi pikirannya sedang berkecamuk. Makanya menurut teori Gosen tadi, kita stabilkan dulu dianya, identitasnya dulu. Ketika duduk, kita udah tahu, ngobrol lagi dengan anak itu. Nah, dipanggil ke sini, nggak apa-apa, udah kalau kamu melanggar, orang lain juga ada kok yang melanggar seperti kamu. Banyak. Tenang aja. Jadi dia lagi suasananya kacau, dia stabil, mendengarkan nantinya, nggak mikir yang lain-lain. Udah, yang lain juga ada yang lebih dari kamu. Ini mau kamu baru terlambat beberapa hari ya. Ya tenang aja, orang lain juga banyak. Gitu. Ini menstabilkan identitas namanya. Lanjut. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Apa itu validasi tindakan yang salah? Jadi kita bertanya, memvalidasi tindakannya. Konfirmasi. Pintar itu. Maksudnya naon sih ngawur gitu teh. Jadi memvalidasi. Kenapa kamu berperilaku itu gitu maksudnya. Ternyata kan muncul, oh saya terlambat itu Bu atau Pak, karena saya di rumah saya harus cuci piring dulu, saya harus ini, saya nggak punya ini. Oh kan divalidasi, oh iya ternyata dia punya persoalan gitu, nggak langsung menjas gitu. Oh gitu kan, gitu. Jadi divalidasi. Jadi kita bertanya apa tujuan kamu melakukan kesalahan itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena kita udah buat kesepakatan, kita coba ulang lagi dialog. Deh, aku paham di rumah kamu anu. Tapi kamu tahu nggak? Dulu kan pernah buat keyakinan bersama, masih ingat nggak? Iya Pak. Apa keyakinan nomor 1? Tidak datang atau datang tepat waktu. Nggak ada kata tidaknya ya. Datang tepat waktu, gitu kan? Nah, jadi dia mencoba mengulang lagi, mengetahui lagi apa yang sudah dia janjikan atau sudah dia buat begitu. Next. Nah, menstabilkan 2 menit nih. Menstabilkan identitas. Ya. Menstabilkan identitas. 1. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, tak ada gading yang tak retak, tidak ada orang yang tanpa dosa, tidak ada yang berbuat semuanya sempurna benar terus, gitu ya. Jadi menurut Gosen, gitu ya, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari, ya nantinya dia belajar tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Kemudian tadinya dia menganggap buruk dirinya, kita bantu agar dia mengubah identitasnya bahwa orang lain juga banyak yang begitu, tetapi tidak boleh diulang lagi. Wajar, ini kesalahan gitu kan, tapi jangan diulang. Itu maksud dari menstabilkan identitas. Lanjut. Kemudian berikutnya validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser ya dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Itu yang tadi kita pelajari di awal. Yakin pohon, tapi tidak apa-apa. Kemudian murid mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Lanjut yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid ditanya oleh kita tentang pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Jadi dialog lah, ada proses dialog. Next, terakhir, kasus 1. Nah, kasus 1. Bapak Ibu sekalian, untuk ini ada video. Terakhir Bu, sudah selesai Bu ya. Ya. Bukan benar lagi. Mas Ben siapa? Ini kasusnya anak izin terus.
Jadi intinya Bu, Pak Heri ngajar semenit, budak izin hampir kena 5 kali dalam 1 menit. Masuk deh budak satu Bu. Masuk deh, salaman. Wah, jelasnya. Izin lagi tuh. Nah, harusnya begitulah ceritanya. Jadi selalu izin terus. Jadi tidak memperhatikan, bersandar. Ini sedang laporan Pak Heri. Nah, sedang laporan. Nah, ini penanganan kasusnya di sini Bu. Nah, ini penanganan kasusnya. Nah, ini dipanggil restitusi tadi ini, segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu anak dipanggil, kemudian kita tanyakan 3 hal tadi, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, 33. Lupa lagi. Terakhir Bu ya, kita main game yang terakhir. 50. 51. Anjay. Maklum faktor Bu. Tapi sudah luar biasa ya. Yang ditanya kalau di kelas itu siswa pasti banyak ngaco, tapi kita luar biasa bagus. 71. Anjay. 7 kilo. Anjay. 4. Oke Ibu sekalian, alhamdulillah materi diseminasi positif sudah selesai saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti kegiatan diseminasi ini dan mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak Ibu di sela-sela kesibukan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi usaha diri saya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pendidik-pendidik yang baik yang ditiru oleh siswa-siswanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu hatur nuhun sadayana. Ya, ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu dipermalukan bahwa anggota OSIS dan aktivis lainnya Berapa ini? sering meninggalkan 1 jam 4 menit. pelajaran barangkali ini Alhamdulillah. kita Yang penting lebih dari 1 jam. seperti ini. Nah, ini barangkali kita harus bijak menyikapinya seperti itu karena betul saya sadari bahwa di bulan ini khususnya di Agustus banyak melibatkan OSIS dan aktivis lain sehingga anak-anak ini sering meninggalkan pelajaran dari Bapak Ibu semuanya. Ini punya Untuk itu pertama mohon maaf, yang kedua kita mengajak Bapak Ibu untuk menyikapi hal itu dengan cara Bapak Ibu sesuai apa yang tadi oleh Pak Adi sampaikan, kita mengadakan perbaikan memberikan tugas barangkali seperti itu dan mohon dispensasi barangkali seperti itu. Dan saya juga ke OSIS kemarin sore saya kumpulkan semuanya bahwa tidak menjadi alasan bahwa kegiatan OSIS atau aktivis lain karena ada kegiatan dengan serta-merta tidak masuk ke kelas untuk belajar. Tentunya ada adab kata saya, silakan minta izin dulu, memberitahukan kegiatannya apa, seperti itu. Bisa saja anak-anak kita mengada-ada seperti itu, senangnya di luar, akhirnya seperti itu. Ada yang betul-betul bahwa anak itu tanggung jawab dengan kegiatannya, dengan tugas yang melekat di pundaknya sebagai anggota OSIS dan aktivis lain. Tentunya kami ulangi, mohon maaf, terus minta bimbingan Bapak Ibu semuanya karena sama anak-anak OSIS juga atau aktivis lain juga anak-anak kita yang butuh pendidikan pengajaran.
band nih Pak. Dan kita naon? Satu aja lah, satu dokumentasi. Benar mah. Nangis Pak. Nangis Yang mana aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai salah satu ibu guru yang bergerak di bidang mendisiplinkan siswa, namanya Bu Ade. Beliau adalah pembina OSIS sekaligus komdis di SMK Negeri 1 Japara. Bu Ade, punten, saya ingin bertanya kaitan dengan apakah di SMK Japara sudah berjalan kedisiplinan budaya positif? Alhamdulillah di SMK Japara ini sudah berjalan kedisiplinan cukup lama. Cukup lama? Iya. Ya, terima kasih. Bu, kemarin dari guru penggerak saya sudah menyampaikan diseminasi atau budaya positif, mengimbaskan kepada guru-guru bahwa kalau kita mau mendisiplinkan itu, kita buat aturan bersama-sama dengan anak. Kemudian juga dalam mendisiplinkan anak itu tidak langsung dihukum, tetapi ada proses restitusi yang baik. Apakah diseminasi yang dibuat oleh saya sebagai guru penggerak kemarin bermanfaat, Bu, untuk SMK juga untuk guru-guru? Alhamdulillah, kemarin diseminasi itu sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan di sekolah SMK Japara karena itu merupakan nilai-nilai positif dan keyakinan yang biasa dilakukan di sekolah. Siap kan? Oke, berarti betul diseminasi kemarin itu ada manfaatnya, Bu, ya, yang saya imbaskan. Oke, ya, terima kasih, Bu. Alhamdulillah dengan adanya Pak Asep sebagai CGP di SMKN 1 Japara banyak memberikan perubahan-perubahan, salah satunya budaya positif, yang kedua 5 posisi kontrol, yang ketiga segitiga restitusi. Assalamualaikum Kartika. Kartika sehat? Alhamdulillah. Bapak punya pertanyaan, apakah peraturan itu penting? Penting sekali Pak karena dapat mendisiplinkan dan menertibkan anak-anak di lingkungan sekolah. Ya, terima kasih jawabannya. Kemudian Bapak masih punya pertanyaan lagi nih, apakah keyakinan kelas juga penting menurut Kartika? Penting sekali Pak karena dengan diadakannya keyakinan kelas kita dapat mendisiplinkan dan menertibkan anak-anak yang berada di lingkungan kelas. Iya, terima kasih. Kartika tahu nggak perbedaan antara peraturan dan keyakinan? Kalau peraturan itu diadakan tanpa persetujuan antar anggota kelas atau antar anggota sekolah. Tapi kalau keyakinan itu dibuatnya melibatkan anggota-anggota kelas. Ya gitu Pak ini. Oke, terima kasih. Keren sekali jawabannya. Kita kan sudah membuat keyakinan kelas beberapa hari yang lalu, termasuk juga tadi kita buat lagi. Apakah ada perubahan perilaku anak-anak setelah dibuatnya keyakinan kelas? Nah, tentunya ada Pak, karena dengan diadakannya keyakinan kelas, anak-anak di kelas jadi lebih disiplin lagi tentang datang lebih tepat waktu, terus tiket kelas dilaksanakan, tugas dikumpulkan lebih cepat, seperti itu Pak. Oke, terima kasih Kartika. Assalamualaikum. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan merespon atas kegiatan Pak Asep Saifuddin MPDI sebagai CGP dari SMK Negeri 1 Japara. Setelahnya kami mengikuti perjalanan tahapan CGP, dalam hal ini Pak Asep, termasuk kemarin terakhir telah melaksanakan diseminasi tentang budaya positif. Alhamdulillah dampaknya sangat luar biasa terhadap guru-guru, terhadap siswa, meskipun baru tahapan seperti ini. Yang alhamdulillah juga kami secara pribadi dan juga rekan-rekan di SMK Negeri 1 Japara yang notabene guru bisa mengaplikasikan
dan sangat berdampak sekali. Kelihatan dari budaya positif yang setiap harinya kami pantau siswa-siswa tersebut ada perubahan signifikan. Dari hukuman sekarang menjadi sebuah reward, sebuah penghargaan yang tentunya siswa merasa bergembira, merasa senang, merasa bahagia berada di lingkungan pembelajaran di SMK Negeri 1 Japara. Tidak ada lagi seperti bullying, tidak ada lagi pengkerdilan siswa, kemudian tidak ada hal-hal yang lain yang di luar konteks pendidikan kita sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu memanusiakan manusia. Itu intinya yang kami serap, yang kami ikuti, yang kami ambil pembelajaran dari Pak Asep Saifuddin sebagai CGP. Mudah-mudahan program ini tetap berlanjut. Ini negara atau pemerintah bisa melanjutkan dan mensupport kegiatan ini, harus terus secara kontinu diberlakukan. Itu saja barangkali. Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa buat Asep Saifuddin. Mudah-mudahan bermanfaat buat dirinya, buat rekan-rekan sejawat, buat siswa di SMK Negeri 1 Japara umumnya di dunia pendidikan. Sekian, tetap sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam PAI. Beriman, berilmu, beramal. Oke, terima kasih. Baiklah anak sekalian, hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas yang diawali oleh kesepakatan kelas yang kita buat. Anak-anak sekalian, perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas adalah kalau peraturan kelas ujung-ujung ada peraturannya, ujung-ujung ada tata tertib tanpa kita dilibatkan dalam peraturan itu namanya adalah peraturan. Tapi kalau keyakinan kita membuat bersama. Bapak ingin tanya sama kalian semua, ada nggak yang tahu apa itu keyakinan kelas? Oh ya, silakan. Kesepakatan tentang hal-hal yang baik yang harus dilaksanakan oleh anggota kelas. Ya, bagus. Betul apa yang dikatakan oleh Kartika ya. Yang disebut dengan keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama hal-hal yang baik yang diyakini oleh kita, kemudian nanti dipraktekkan oleh kita bersama. Paham itu? Paham. Sekarang kita buat bersama. Bapak akan bagikan, namanya kertas apa ini? Sticky note ya. Ini namanya sticky note. Silakan dibagikan. Silakan dibagikan, silakan. Kita akan buat keyakinan kelas ya. Kita akan buat keyakinan kelas. Jadi tulis keyakinan kalian. Cari di internet tata tertib di kelas apa. Nanti tolong ada yang bantu menuliskan di depan keyakinan kelas. Ini Bapak hapus ya. Apa aja yang harus dilakukan di kelas, kebaikan yang ada di kelas. Silakan apa saja. Misalkan tadi ada tidak terlambat, gitu ya. Kemudian yang udah peraturan aja, satu-satu aja, nanti kita bareng-bareng tuliskan di sini di depan. Nanti kita bersama-sama. Kalau sekretarisnya siapa? Sekretaris kelas ada nggak? Ada. Mana sekretaris kelasnya? Nggak sekolah. Ada yang bisa bantu Bapak nggak menulis di depan? Ada yang boleh bantu nggak? Kartik. Siapa? Kartik nggak boleh. Maksudnya tulis di depan. Nanti kalian membacakan, kemudian nanti ditulis. Satu orang satu nanti membacakan keyakinan kelasnya. Oke, ada yang bantu, ada yang bantu. Udah selesai kalian ya? Oke.
ini adalah keyakinan ini sebuah kesepakatan bersama yang mudah-mudahan bisa membuat kelas ini semakin disiplin, semakin berbudaya positif, berbudaya baik, minimal untuk kelas kita. Ya. Oke, nanti Kartika akan menulis dan anak-anakku sekalian menyebutkan apa sih keyakinannya kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, dan ini harus diyakini bersama. Dari sana dulu. Bacakan ya. Kenapa? Boleh berdiskusi dengan teman. Oke, bagus. Ini belum, bagus. Memberi surat keterangan apabila tidak masuk ya, tidak datang ke sekolah. Memberi keterangan apabila tidak datang ke sekolah. Ya, bagus sekali. Tidak boleh menyontek. Saat ulangan, ya. Tidak boleh mencontek saat ulangan. Ya, kemudian masuk kelas tepat waktu. Bagus sekali nih. Lanjut, Neng. Mengerjakan tugas. Bagus sekali nih. Berarti bagian dari bertanggung jawab. Lanjut. Tidak membuang sampah sembarangan di ruang kelas. Tanyakan menyebut. Boleh nggak yang bicara di situ? Siapa? Ngacung. Yang nggak piket harus apa? Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas, gitu ya. Ada yang siapa namanya? Alin, dia tolong tulis ya di kertas. Di kertas. Apa yang ditulis di atas tolong minta ditulis lagi di kertas, kemudian nanti tolong dibacakan dan kita tempelkan, gitu ya. Ada lagi? Neng? Jaga kebersihan dan kerapihan setiap saat. Jaga kebersihan dan kerapihan setiap saat. Masih ada lagi? Yang kebagi? Silakan. Nah, bagus. Tidak memainkan handphone ya saat guru sedang menjelaskan. Bagus, ini buat ketertiban. Ada lagi nih? Ada yang bisa dipegang? Silakan. Memperhatikan guru yang sedang berbicara di depan. Ya, bagus sekali Bapak, sangat bangga. Oke, Neng Kartika silakan dibacakan. Poin yang pertama, boleh berdiskusi dengan teman. Poin yang ketiga, memberikan surat apabila berhalangan hadir. Poin yang ketiga, tidak boleh mencontek saat ulangan. Poin yang keempat, masuk kelas tepat waktu. Poin yang kelima, mengerjakan tugas tepat waktu. Poin yang keenam, tidak membuang sampah sembarangan. Poin yang ketujuh, harus melaksanakan piket kelas. Poin yang kedelapan, jaga kebersihan dan kerapihan setiap saat. Poin ke-9, tidak bermain handphone saat guru menjelaskan. Poin ke-10, memperhatikan guru yang sudah menjelaskan. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, tolong anak sekalian, apa yang sudah kalian tulis, tolong tempelkan sebelah sana. Ya, ditempelin aja. Gitu ya. Keyakinan kalian tolong ditempelkan.
Semuanya ditempelkan. Nah, oke. Bagus. Jauh banget sih. Oke, terima kasih. Sekarang tinggal yang terakhir, Neng Alin, silahkan tempelkan di sana keyakinannya. Tempelkan di sana. Nah, ini adalah keyakinan yang harus kita sepakati. Ini aja dulu. Nggak bisa nempelin ya? Nggak bisa. Oh, nggak ada ini ya? Pakai sholat. Nggak ada yang punya sholatin? Nggak pakai ini aja. Ada yang punya nggak? Kalau nggak pakai ini aja nih, bisa nempel lagi. Ya minimal mah sementara dulu. Oke, cukup.